Kalau kita merasa berat untuk belajar, kita berat untuk menghadiri majelis ilmu, kita berat untuk menghafal, maka kita koreksi diri kita. Jangan-jangan karena kita banyak dosa dan maksiat. Ini ilmu syar'i. Allah tidak berikan kecuali pada mereka yang benar-benar menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita terus diberikan taufik untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, kita sama-sama bermajlis setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Seorang diberikan taufik dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh di rumah Allah secara berjamaah. Bahkan ini merupakan salah satu ciri seorang mukmin, melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah. Berbeda dengan ciri orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat-salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa demikian? Kata para ulama, salat isya itu dilakukan di malam hari yang tentunya gelap. Kemudian salat subuh juga sama, dilakukan di pagi hari dan tentunya masih gelap. Sedangkan ciri dari orang-orang munafik apabila mereka beramal adalah tujuannya untuk dilihat manusia. Sehingga ketika siang hari mereka bersemangat, tetapi ketika malam hari mereka berat untuk melaksanakannya. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan salat yang telah kita lakukan tadi menjadi ibadah yang diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita kelak di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita seputar dosa-dosa yang membinasakan. Dosa-dosa yang membinasakan. Dan ini sangat banyak sekali, tetapi kita akan mengambil satu hadis saja yang menyebutkan tentang sebagian dari dosa-dosa yang dapat membinasakan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam berserta istrinya. Keutamaan yaitu tinggal di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan
Jangan sampai melanggar apa yang telah Allah larang. Tapi ketika syaitan atau ketika iblis membisikkan Nabi Adam, maka Nabi Adam pun ikut bisikan iblis tersebut. Dan yang akhirnya yang terjadi apa? Ketika mengikuti bisikan iblis, akhirnya Nabi Adam pun jatuh pada dosa, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya hukumannya adalah dikeluarkan dari surga. Begitu juga lihat bagaimana umat-umat terdahulu, baik dari kalangan Bani Israel atau yang lainnya, Allah beri nikmat mereka, Allah beri keutamaan untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah, Allah binasakan mereka. Umat-umat terdahulu yang Allah berikan keutamaan, Allah binasakan disebabkan pelanggaran mereka dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka kita mengambil ibrah, kita mengambil ibrah, pelajaran dari umat-umat terdahulu yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya, bahwa dosa, bahwa kesalahan yang dilakukan manusia ketika melanggar aturan Allah dapat menjadikan mereka binasa. Jangankan kita, mereka para sahabat, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya, ketika para sahabat melanggar sedikit saja dari apa yang ditentukan oleh Rasulullah, maka Allah berikan hukuman untuk mereka. Perang Uhud, bagaimana para sahabat Nabi SAW? Mereka orang-orang yang membela agama Allah, mereka orang-orang yang membela nabinya. Dan ketika saat perang Uhud, Nabi SAW telah menempatkan sahabat ini ada di tempat ini, sahabat ini ada di tempat ini, di Jabal Uhud, Bukit Uhud. Dan Nabi SAW mengingatkan, jangan pernah kalian bergeser sedikit pun, jangan turun dari tempat kalian sebelum ada komando. Tapi apa hasilnya? Ketika para sahabat mampu untuk memukul mundur pasukan kufar saat itu, maka para sahabat melihat kemenangan sudah di depan mereka. Akhirnya mereka pun turun dari posisi-posisi yang telah ditentukan oleh Nabi, karena mereka beranggapan bahwa musuh kufar telah kabur lari, sehingga mereka menang. Turun mereka dari tempat-tempat tersebut, dan apa yang terjadi? Pasukan kufar mereka memiliki cara yang luar biasa, terlebih dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima yang sudah berpengalaman dalam medan perang, yang akhirnya mereka balik arah mengelilingi Jabal Uhud, dan ketika para sahabat sudah berada di bawah, pasukan kufar berada di atas, dihabisi dari atas. Kata para ulama, kesalahan satu saja yang dilakukan oleh pasukan para sahabat, melanggar apa yang ditentukan oleh Nabi SAW, kekalahan ditimpahkan oleh Allah kepada mereka. Padahal mereka manusia yang terbaik, mereka orang-orang yang mulia, tapi ketika melanggar satu kesalahan, kekalahan. Lihat bagaimana kita kaum muslimin hari ini yang jauh dari Allah, jauh dari sunnah nabinya, yang banyak kita melanggar syariat Allah, yang banyak kita melanggar sunnah nabinya. Kemudian kita minta untuk ditolong oleh Allah, kita minta dimenangkan atas orang-orang kufar. Sungguh berat. Karena kemenangan, pertolongan dari Allah ada syaratnya yang harus terpenuhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, menolong sunnah Rasulullah, Allah akan tolong, Allah akan menangkan kalian. Allah akan berikan kekokohan pada kalian. Tapi sebaliknya, ketika kita meremehkan sunnah nabinya, kita banyak melanggar syariat Allah, bagaimana pertolongan akan turun kepada kita? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa ini sangat berbahaya. Dosa ini sangat berbahaya. Sedikit apapun dosa yang kita lakukan menurut kita, sesungguhnya itu besar di sisi Allah.
Karena hakikatnya kita telah berbuat dosa kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha memberikan segala-galanya, Allah yang maha memberikan rizkinya. Kemudian kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengambil sedikit bahaya dosa sebelum kita masuk pada hadis yang akan kita bahas. Kita ambil dari apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi atau Ad-Da'u Wad-Dawa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa pengaruh dosa yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Dosa-dosa ini punya pengaruh yang sangat berbahaya. Di antaranya yang pertama, pengaruh dosa dan maksiat bagi kita dan bagi masyarakat. Yang pertama adalah hirmanul ilmi. Hirmanul ilmi. Pengaruh dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu. Dapat menghalangi ilmu. Karena ilmu syariat ini, ilmu agama ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ilmu syariat, ilmu syar'i ini adalah hakikatnya cahaya. Tidak mungkin Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu ketika Imam Syafi'i rahimahullah datang kepada gurunya, Waqi', kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika beliau mengadukan beratnya untuk belajar atau susahnya untuk mendapatkan ilmu, beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku datang kepada Waqi' rahimahullah untuk menyampaikan tentang yang aku hadapi, li su'i hifdhi, tentang buruknya hafalanku. Ini sekelas Imam Syafi'i merasa buruk hafalannya. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' membimbing aku, memberikan jalan keluar dari buruknya hafalan. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu syar'i itu adalah cahaya yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Wa nurullah la yu'ta li'asi, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau kita merasa berat untuk belajar, kita berat untuk menghadiri majelis ilmu, kita berat untuk menghafal, maka kita koreksi diri kita. Jangan-jangan karena kita banyak dosa dan maksiat. Ini ilmu syar'i, Allah tidak berikan kecuali pada mereka yang benar-benar menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahaya maksiat juga. Bahaya maksiat menjadikan kita malas untuk melaksanakan ibadah, menjadikan kita kusala, sikap malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan amal soleh. Bagaimana tidak, jiwa kita ini mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada maksiat terus, dan harus dilawan. Harus dilawan. Kita berjihad melawan jiwa kita. Kita berjihad melawan syaitan. Kita berjihad melawan para pembisik-pembisik yang mengajak kepada maksiat. Kita jihad. Oleh karena itu, orang-orang yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat malas untuk melaksanakan ibadah, berat untuk melangkahkan kakinya. Kemudian selanjutnya, pengaruh maksiat terhadap kita adalah turithudzul. Dosa dan maksiat itu melahirkan kehinaan. Dosa dan maksiat itu menjadikan seorang terhina. Terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, terhina di hadapan manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memuliakan dia. Manusia melihat apa yang dia lakukan, kemaksiatan dan dosa, maka ini terhina. Sedangkan kita sebagai hamba adalah mencari kemuliaan, tetapi kemuliaan itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang mencari kemuliaan, mencari keutamaan, al-izzah, maka itu semuanya milik Allah.
Kita minta kepada Allah, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat ini berbahaya. Tumridul qulub. Dosa dan maksiat bikin hati kita sakit. Bikin hati kita menjadi lemah. Bahkan bikin hati menjadi mati dan mayit. Ini dosa. Pertama, seorang melakukan dosa dan maksiat akan ada titik-titik. Kemudian semakin banyak dosanya, semakin banyak titik hitamnya. Semakin banyak dosanya, semakin gelap hatinya. Semakin banyak, semakin sakit dan bahkan bisa menjadi mayit. Oleh karena itu, orang-orang yang menjaga hatinya, orang-orang yang berusaha menjauhi dosa dan maksiatnya, karena dia ingin hatinya bersih, dia ingin hatinya sehat, dia ingin hatinya selamat. Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita membawa hati kita hati yang sehat, membawa hati yang selamat. Kita tidak membawa kedengkian kepada saudara kita. Kita tidak membawa kezaliman kepada saudara kita, tapi kita membawa hati yang sehat. Kemudian maksiat dan dosa menjadikan kita mendapatkan ancaman laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Rasulullah mengancam laknat-laknat bagi pelaku dosa? Sangat banyak sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan laknat itu adalah menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Kalau manusia dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia lebih dekat kepada azab, waliyadzubillah. Maka pelaku dosa dan maksiat terancam dengan laknat. Dijauhkan, didoakan oleh Nabi agar dijauhkan dari rahmat Allah. Dilaknat bagi mereka yang berbuat dosa dan maksiat. Ini dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir sebagai muqaddimah adalah dosa dan maksiat menjadikan sebab kerusakan di atas muka bumi. Menjadikan sebab kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan isinya ini agar kita mengambil manfaat, agar kita memakmurkan, bukan menjadi orang yang membuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah menciptakannya dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan di atas muka bumi. Kata para ulama, merusak bumi adalah dengan dua. Yang pertama, merusak secara maknawi, dan yang kedua, merusak secara hissi. Ada orang yang membuat kerusakan, buat kehancuran, ya, membuat kerusakan secara fisik di atas muka bumi. Ada yang membuat kerusakan secara maknawi, dosa-dosa dan maksiat, dosa-dosa dan yang maksiat. Secara zahir, ya, bumi dimakmurkan, tapi hakikatnya di situ dosa. Hakikatnya di situ dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kita membuat kerusakan, karena betapa banyak azab yang Allah turunkan, siksa yang Allah siapkan bagi mereka yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan dosa-dosa tersebut bukan hanya bagi pelakunya, ukubahnya, tapi bagi mereka yang ada di atas muka bumi. Zaharal fasadu fil ardi. Nampak muncul kerusakan, kehancuran di atas muka bumi. Disebabkan apa? Ulah dan tangan manusia. Fil barri wal bahr. Baik di daratan maupun di lautan. Ulah tangan manusia. Oleh karena itu, kita menjaga bumi ini, kita menjaga nikmat Allah ini dengan cara beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa dan maksiat yang membinasakan manusia diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang hidup bersama Nabi tidak lama, kurang lebih hanya 4 tahun. Tetapi Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi.
Hanya 4 tahun kurang lebih. Tapi sahabat Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Melebihi istri-istri Nabi, melebihi Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Abu Hurairah ajib. Hafalannya kuat. Senantiasa bersama Nabi meskipun waktunya singkat. Bahkan setelah meninggalnya Nabi, Abu Hurairah mendatangi para sahabat-sahabat senior untuk mengambil hadis dan riwayat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Kata Nabi, jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan kalian. Ini adalah 7 dosa, 7 kemaksiatan yang bisa membinasakan kalian. Jauhi, kata Nabi. Faqalu ya Rasulullah, wa ma hun? Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu 7 perkara yang membinasakan manusia? Ini uslub Nabi, adalah cara dan metode Nabi di dalam mengajar dan menyampaikan ilmu. Nabi banyak membuat ungkapan sehingga para sahabat bertanya-tanya, dan itu sering dilakukan oleh Nabi. Atau Nabi SAW banyak menyebutkan dalam hadisnya dengan bilangan-bilangan, sehingga para sahabat merasa ingin tahu apa itu, dan agar mudah diingat. Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang lain, contoh, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Atau dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menyebutkan bilangan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan manusia. Ini agar mudah diingat. Padahal dosa-dosa yang membinasakan banyak, tapi Nabi ingin menyebutkan dalam hadis ini 7 agar mudah diingat. Ketika disebutkan bilangan, mudah diingat. Contoh kemudian, sebagian penulis buku, dia akan menulis buku dengan nama bilangan. 4 jurus jitu apa? 99 apa? 3 langkah apa? Jadi menggunakan bilangan sehingga orang tertarik dan mudah diingat. Itu uslub Nabi SAW, metode Nabi SAW. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahun? Wahai Rasulullah, apa itu 7 perkara yang membinasakan manusia? Qala, maka Nabi menjawab. Para sahabat mendengarkan baik-baik. Para sahabat ketika Nabi menyampaikan hadis, mereka langsung hafal. Nanti kita minta buktinya. Ini kita sampaikan hadis langsung hafal apa tidak? Sahabat tidak ada kemudian di majelis, ya Rasulullah ulangi lagi tadi. Tidak. Hadis yang panjang, hadis yang pendek, sahabat ketika mendengar hafal. Para sahabat, karena mereka bersih dari dosa maksiat. Mereka orang yang menjaga hati mereka, sehingga ayat yang mereka dengar hafal, hadis yang mereka dengar hafal. Ini Nabi menyebutkan yang pertama, asyirku billah. Dosa yang membinasakan manusia adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, memalingkan ibadah yang harusnya diperuntukkan hanya untuk Allah, ibadah tersebut diperuntukkan untuk makhluk. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah di dalam ibadah. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mereka adalah orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim dengan kezaliman yang paling besar. Karena ketika dia mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, maka konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah, dan dia menjadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam ibadah. Selamat dia,
ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadatain tersebut. Tetapi sebaliknya, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di dalam ibadahnya dia berbuat syirik kepada Allah. Zalim, kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam awal dakwah, pertengahan dakwah, sampai akhir hidupnya, Nabi terus mengingatkan dari bahaya syirik ini. Karena ibadah kita, ketika terkena noda kesyirikan, maka akan hancur, binasa dan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Berbuat zalim, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Harusnya ibadah untuk Allah, tapi dia peruntukkan untuk makhluk. Makhluk yang dhaif diperuntukkan untuk makhluk yang lemah, yang harusnya diperuntukkan untuk Allah yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat syirik. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang berbuat syirik kemudian dia meninggal di atas kesyirikannya, faqad harrama Allahu alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya masuk surga. Karena yang boleh masuk surga adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang bersih ibadahnya, yang bersih tauhidnya. Wa ma'wahun nar. Kalau Allah haramkan mereka masuk surga, di mana mereka tempat kembali orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah? Di neraka. Wa ma'wahun nar, tempat kembali mereka di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim di sini apa maksudnya? Orang yang berbuat syirik. Allah sebut mereka orang-orang zalim. Nah, karena itu dosa syirik ini dosa yang paling besar, yang bisa menghancurkan amal soleh kita, yang bisa membuat amal soleh kita sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan oleh Allah. Padahal Nabi maksum, tapi Nabi diingatkan oleh Allah, dan ini sebagai peringatan kepada umatnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Nabi, kalau sampai engkau berbuat syirik, sampai engkau menyekutukanku, kata Allah, maka akan sia-sia amalanmu, hancur, menjadi debu-debu berterbangan, tidak akan diterima oleh Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang yang merugi. Habis waktunya digunakan untuk beribadah, habis umurnya, habis tenaganya, habis hartanya untuk ibadah, tapi ternyata dirusak dengan kesyirikan, menjadi sia-sia di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang menganggap ini perkara ringan, perkara remeh. Tapi ketika melihat muslim, ketika melihat saudaranya melakukan dosa-dosa selain syirik, dianggap itu perbuatan yang paling besar, perbuatan paling keji, mengalahkan kesyirikan. Tidak benar. Berbuat dosa itu tingkatan-tingkatannya besar, tingkatan-tingkatannya banyak. Dan tingkatan yang paling besar, yang paling tinggi adalah dosa kesyirikan tadi. Oleh karena itu, kita menjaga ibadah kita, menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita, jangan sampai dikotori oleh kesyirikan. Jangan sampai dirusak oleh kesyirikan. Sehingga para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama, mereka selalu mengingatkan tentang bahaya ini. Kalau tidak membinasakan manusia. Umat-umat terdahulu, mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah karena kesyirikan mereka. Ada yang mereka diberi senggang waktu, mereka tidak dihancurkan di dunia. Semakin berbuat syirik, semakin banyak dosa mereka yang akan mereka bawa menghadap Allah. Jadi tidak ada yang merasa aman dengan kesyirikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya, dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas, semuanya mengandung tauhid. Semuanya mengandung tauhid ayat-ayat Al-Quran. Kata beliau, yang pertama, ayat-ayat Al-Quran perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dengan ayat-ayat yang sharih, ayat-ayat yang sangat jelas dan gamblang.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Yang kedua, ayat-ayat yang melarang dari perbuatan syirik dan ancaman bagi orang-orang musyrik sangat banyak sekali. Yang ketiga, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, amal-amal saleh, berbakti kepada kedua orang tua, semua itu adalah konsekuensi dari tauhid kita. Yang keempat, ayat-ayat yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang Allah binasakan disebabkan mereka menentang dakwah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian mereka menentang dengan berbuat syirik. Allah hancurkan dan binasakan. Sehingga ayat-ayat Al-Quran, meskipun itu perintah untuk salat dan syariat, hakikatnya adalah konsekuensi dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari dosa dan maksiat yang membinasakan manusia, kata Nabi, was-sihr, asyirku billah, was-sihru, dan berbuat sihir, baik itu tukang sihirnya atau yang datang kepada tukang sihir untuk apa? Agar mensihir orang yang dia benci, orang yang dia tidak sukai. Ini orang menganggap perkara ringan, perkara remeh. Tidak, ini sebab kehancuran, sebab kebinasaan. Sahir, tukang sihir, ini dihukumi sebagai kafir karena telah kufur terhadap syariat yang Allah turunkan kepada nabinya. Sehingga hukuman tukang sihir di dalam syariat adalah haddus sahir darbatu bis-saif. Hukuman bagi tukang-tukang sihir itu harus dipenggal dengan pedang. Tapi siapa yang melakukan? Para pemimpin kaum muslimin, para penguasa kaum muslimin. Tidak boleh sekelompok manusia atau sebuah jamaah atau organisasi kemudian, wah ini tukang sihir, bunuh, penggal, kisos. Nah. Itu tugasnya pemerintah dan penguasa. Mereka punya kewajiban. Kalau mereka laksanakan, walhamdulillah. Mereka tidak tegakkan hukum itu, maka mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kewajiban kita adalah memberikan nasihat, mengingatkan dari bahaya sihir. Dan sihir ini pengaruhnya benar terjadi dengan izin Allah. Ada sihir, sebagian sihir namanya sihir ataf. Suami istri yang tidak suka, atau laki-laki dengan perempuan yang mereka tidak saling suka, disihir menjadi suka dan cinta. Padahal ini permainan sihir. Ada sihir sorf, suami istri yang mereka benar-benar hidup rukun, hidup harmonis dalam rumah tangganya, disihir menjadi apa? Saling benci dan pisah. Ada sihir yang memang tujuannya untuk menyakiti manusia, dan banyak macam-macam sihir. Dan ini semua terjadi dengan izin Allah. Mereka para tukang sihir, tidak mungkin mereka bisa melakukan demikian kecuali mereka menggunakan cara meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada selain Allah. Bala tentara mereka jin, dan tidak mungkin jin-jin tersebut memberikan bantuan tanpa ada imbalannya. Sehingga semakin tinggi ilmunya para dukun dan sihir, berarti semakin kuat apa? Semakin kuat ketundukan dia kepada jin-jin tersebut. Ini besar, berat. Begitu juga mereka yang datang kepada tukang sihir dan meminta agar disihir orang ini, agar disihir si fulan dan lain sebagainya. Dosa besar. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai bentuk kesyirikan dari macam-macam kesyirikan. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam sebagian hadisnya, ketika orang mendatangi tukang dukun, mendatangi tukang ramal, man atakahinan aw arrafan fasa'alah fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang datang ke tukang dukun, orang yang datang tukang ramal, di mana akal mereka? Allah beri akal mereka agar mereka berpikir, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Kenapa dia datang kepada manusia? Kata Nabi, siapa yang datang kepada tukang dukun,
tukang ramal, tukang sihir, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Apa tidak cukup di dalam Al-Quran? Apa tidak cukup dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak dari manusia yang ibadah salat 5 waktunya luar biasa. Tidak pernah terlambat di masjid. Ibadah-ibadah yang lainnya sosial Masya Allah luar biasa. Tapi kalau ada musibah, maka dia datangnya kepada dukun. Ada musibah, dia datangnya kepada tukang ramal dan lain sebagainya. Maka ini menghancurkan amal soleh tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Dosa dan maksiat yang membinasakan manusia. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah. Jiwa yang terlindungi. Tidak boleh seorang menumpahkan darah orang lain kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Tidak dibenarkan seorang bermudah-mudahan menumpahkan darah orang lain. Islam agama rahmah. Islam agama rahmatan lil alamin. Menjaga darah, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta. Islam agama rahmah. Ketika Islam perintahkan jihad, agar kita berjihad memerangi orang-orang kafir, adalah di medan jihad, bukan di negeri yang aman, bukan di tempat yang aman. Ada orang kafir datang untuk berobat ke negeri kita, ada orang kafir datang untuk wisata negeri kita, ada orang kafir datang untuk bisnis negeri kita, kemudian dibunuh, ditumpahkan darahnya, haram, dosa besar. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Ini agama yang hak, agama yang rahmah, yang mengajak untuk menjaga jiwa dan darah. Oleh karena itu, di dalam Islam ada darah, ada jiwa yang memang halal untuk ditumpahkan darahnya, tetapi karena sebab syar'i yang dibenarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Darah seorang muslim itu terjaga, terlindungi, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari 3 sebab ini. Illa bi ihdath thalath. An-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Kalau seorang muslim dia membunuh muslim yang lainnya, maka harus dia apa? Harus dikisos. Dia membunuh orang muslim yang lainnya tanpa hak, harus dikisos. An-nafsu bin nafsi, halal darahnya. Taib. Yang kedua, as-saibuz zani. Yang kedua, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka harus dia apa? Rajam, tumpahkan darahnya, halal. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang keluar dari agama. Berarti apa? Murtad. Keluar dari jamaah kaum muslimin. Murtad dia, meninggalkan agama. Halal darahnya. Karena dalam hadis yang lain, Nabi SAW sabdakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Orang yang mengganti agama dari Islam menjadi Yahudi, dari Islam menjadi Nasara, dari Islam menjadi agama di luar Islam, faqtuluh kata Nabi, maka bunuh dia. Tapi siapa yang menegakkan ini semuanya? Tidak boleh kelompok fulan mengkisos, kelompok fulan potong tangan, kelompok fulan kemudian melakukan hukuman. Tidak boleh. Ini tugasnya pemimpin, tugasnya penguasa, tugasnya pemerintah. Kita hanya memberikan nasihat. Tetapi yang menegakkan itu penguasa. Kalau itu diserahkan pada setiap kelompok manusia, maka akan hancur di mana-mana. Fawdha, kehancuran. Islam tidak demikian. Ya, oleh karena itu Islam menjaga darah. Islam menjaga jiwa untuk tidak ditumpahkan sembarangan. Dan termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya al-haraj, kata Nabi. Munculnya al-haraj. Sahabat bertanya, "Wa mal haraj?" Apa yang dimaksud dengan haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatlu. Pembunuhan-pembunuhan. Bahkan nanti orang yang membunuh pun tidak tahu kenapa dia bunuh saudaranya. Yang terbunuh pun tidak tahu kenapa saya dibunuh, katanya. Ini fitnah yang luar biasa. Fitnah pertumpahan darah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan
man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, ya, berarti dia seakan-akan telah membunuh jiwa seluruhnya. Ini berat hukumannya. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan dan mengancam, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Kata Allah, siapa yang membunuh jiwa mukmin tanpa hak karena ada apa? Perseteruan duniawi atau karena ada persaingan duniawi, ya, atau yang lainnya, sebab yang tidak dibenarkan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, sengaja membunuh seorang mukmin, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiba Allahu alaihi, Allah akan murka kepada dia, wa la'anah, dan Allah melaknat pelaku tersebut, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah siapkan azab yang pedih. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diperintahkan, diwajibkan untuk kalian menegakkan qisas karena sebab pembunuhan. Bahkan bukan hanya pembunuhan, luka dengan luka. As-sinna bis-sinni wal 'aina bil 'aini wal juruha qisas, kata Allah. Orang yang mencongkel mata orang lain, maka harus dikisos dengan dicongkel matanya. Orang yang mematahkan gigi orang lain, maka harus dipatahkan giginya. Orang yang melukai saudaranya, maka harus dilukai juga dia sebagai kisos, kata Allah. Adil Islam. Tetapi siapa yang menegakkan? Para penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Bukan kita, bukan sekelompok manusia, bukan sekelompok jamaah, bukan. Pemimpin dan pemerintah kaum muslimin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, jiwa muslim dijaga darahnya. Bahkan jiwa orang kafir dijaga. Luar biasa Islam. Bahkan orang kafir dijaga darahnya, mereka yang memenuhi syarat. Karena orang kafir di dalam Islam ada 4 golongan. Kita harus paham agar kita tidak salah paham, menganggap bahwa orang kafir bukan muslim berarti halal darahnya. Tidak. Di dalam Islam orang kafir terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, kafir zimmi. Orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Kita punya tetangga kafir, kita punya saudara kerabat yang masih kafir, kita punya teman kerja yang masih kafir. Mereka hidup bersama kita di negeri kita, satu perumahan dengan kita, ya. Ini kafir zimmi yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tunaikan haknya. Islam mengajarkan demikian. Yang kedua, kafir musta'man. Orang kafir yang datang ke negeri kita, ke negeri kaum muslimin dengan visa resmi dari negeri ini untuk berobat, untuk berdagang, untuk apa lagi? Wisata, untuk ziarah ke keluarganya. Maka mereka harus dijaga keamanannya. Tidak boleh dizalimi. Ya, wah ini dari mana ini? Kafir sana, dari negara sana. Tidak boleh. Tidak boleh dicopet, tidak boleh dibegal. Nggak boleh dizalimi. Islam menjaga perjanjian tersebut. Sebagaimana kita, kalau kita ditakdirkan oleh Allah datang ke negeri orang kafir, pasti kita minta untuk dijaga keamanan kita sebagai pengunjung, sebagai pendatang. Maka begitu juga Islam menjaga tadi. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang-orang kafir yang hidup di negeri kafir, yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, yang tidak boleh saling menyerang dan berperang. Ada perjanjian antara negara kaum muslimin dengan negara kafir yang tidak boleh saling menyerang. Maka ini harus dijaga perjanjian ini. 3 golongan ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Mereka terjaga, dilindungi di dalam Islam. Tapi yang keempat, kafir harbi. Orang kafir yang ada di medan jihad, yang sudah berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin, atau kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dengan dengan memerangi kaum muslimin, maka itu yang halal untuk diperangi. Ya, ingat, kalau ada sebagian orang mengatakan jihad,
kemudian dia menumpahkan darah orang kafir yang datang ke negeri kita, wallahi bukan jihad. Itu jahat. Itu jahat. Karena tidak diajarkan di dalam agama ini. Ya, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi hidup bersama orang kafir tidak di Madinah. Ada orang kafir Yahudi, ada orang kafir munafik, dan Nabi tahu nama-nama mereka. Tapi apakah kemudian Nabi menumpahkan darah mereka? Tidak. Bahkan Nabi bermuamalah dengan orang kafir, jual beli dengan orang kafir. Sampai Nabi meninggal, baju perangnya masih berada di orang kafir, digadaikan. Maka Islam ini mengajak umatnya untuk hidup meskipun bersama orang kafir sekalipun, dengan menunaikan hak, dengan menjaga hak, untuk tidak saling menzalimi, kecuali mereka yang memulai membatalkan perjanjian, mereka membuat kerusakan lain, dan itu yang menegakkan adalah pemimpin dan penguasa kita, bukan setiap kelompok dan jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aklu riba, dosa dan maksiat yang membinasakan manusia. Yang keempat adalah makan riba. Makan riba. Oh, ana tidak makan riba terus, tapi ana yang memberikan harta riba, dia yang muamalah riba. Sama, makan riba, bermuamalah dengan riba, ini dosa besar yang membinasakan manusia. Dosa besar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada manusia. Karena hakikatnya syariat ini mudah. Hakikatnya agama ini mudah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan keringanan, kemudahan bagi manusia. Allah tidak ingin yang berat. Tidak. Apa yang halal silakan, yang diharamkan tinggalkan. Ya. Dan Nabi mengingatkan kita, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan bersulit. Kalau memang itu syariat dibolehkan, kalau memang itu dihalalkan, sampaikan ini halal. Jangan kita katakan ini haram. Kalau itu diharamkan dan dilarang, katakan bahwa itu haram. Jangan sampai kita melampaui batas. Maka agama yang ringan ini, di antaranya Allah memberikan kemudahan, keringanan kepada manusia, dihalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Allah haramkan sistem riba. Sudah jelas, halal, silahkan jual beli. Tapi jangan sekali-kali menggunakan sistem riba. Jelas. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang bermuamalah dengan riba. Orang yang menjadi pencatat transaksi riba. Orang yang menjadi saksi riba. Orang yang bekerja sama dalam urusan riba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar. Wallahi harta riba tidak akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, anak dan istri kita. Bahkan kalau kita sedekahkan harta riba, tidak akan menjadi pahala di sisi Allah. Tapi sebaliknya menjadi dosa dan malapetaka. Kalau ada anak-anak yang sudah dipilihkan lembaga terbaik menurut kita untuk belajar, ternyata anak masih membangkang, durhaka. Jangan salahkan anak, lihat kita kasih makan apa anak itu, kita sekolahkan dengan harta apa anak kita itu. Kalau istri kita sudah kita didik baik-baik, kita kasih nasihat, masih durhaka kepada suami, kita lihat kasih nafkah apa istri kita, halal apa haram, sebelum kita menghukum mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, harta riba menjadi petaka. Sebagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan, dihinakan oleh Allah karena harta riba. Dan orang yang bermuamalah dengan riba, dia mendolimi saudaranya. Orang yang sedang memiliki kesusahan, hakikatnya dia dibantu, tapi sebenarnya dia sedang disiksa dengan riba tersebut. Orang butuh uang karena ada saudaranya yang sakit, ada keluarganya yang sakit, butuhkan uang, kasih pinjaman 10 juta. Tapi dikasih syarat, nanti baliknya harus 12 juta. 2 juta riba. Hakikatnya seakan-akan dia jadi pahlawan. Seakan-akan dia pahlawan yang kesiangan. Tapi sebenarnya dia sedang sedang menyiksa saudaranya. Dan ini tanpa disadari. Banyak terjadi. Jual beli dengan riba.
yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah jual beli dengan sistem riba, kalian disibukkan dengan peternakan, pertanian, kalian disibukkan dengan urusan dunia, kemudian kalian tidak ada keinginan untuk berjihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada umat ini. Allah timpakan kehinaan kepada kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Tinggalkan itu, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat itu kehinaan dan Allah akan muliakan dan Allah akan tolong kita. Riba ngeri, bahaya, dunia maupun akhirat. Sampai kalau disodakokan tidak diterima oleh Allah, tidak diterima, tidak dicatat sebagai pahala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah, Allah tidak akan menerima kecuali yang indah. Sedangkan riba ini khabithah. Riba ini adalah harta yang sangat buruk, Allah tidak akan menerimanya. Maka kita menjaga diri kita untuk tidak bermuamalah dengan muamalah riba. Kita bertobat kepada Allah dari muamalah riba. Kalau kita memiliki harta riba, hasil dari usaha kita sekarang, yang kita sudah memiliki harta yang halal, maka yang riba segera dihilangkan. Berikan untuk sosial, belikan tempat-tempat sampah, bangunkan WC-WC umum. Agar apa? Agar bersih harta kita. Keberkahan pada harta itu akan berpengaruh kepada jiwa, kepada ibadah, kepada akhlak anak dan istri kita. Karena sebab harta tadi. Di saat manusia tidak berpikir dari mana dia dapatkan harta, dari halal atau haram. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi, sayati 'alan nasi zaman la yubali ar-rajulu min aina iktasaba malu wa fima anfaqa. Akan datang satu zaman manusia tidak lagi peduli dari mana dia hasilkan hartanya, dari halal apa haram, yang penting banyak, yang penting banyak, yang penting banyak. Serakah dalam dunia tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Kemudian yang kelima, yang membinasakan manusia aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang harusnya anak yatim tadi dikafil, yang harusnya anak yatim tadi dijaga, dididik, harusnya anak yatim tadi kita beri, tapi sebaliknya memakan harta anak yatim. Ini berat ancamannya, kebinasaan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang makan harta anak yatim, hakikatnya dia memasukkan dalam perut mereka adalah bara api. Bara api. Mereka akan dikembalikan kepada neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Membinasakan manusia. Padahal Nabi SAW sabdakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama anak-anak yatim nanti di surga seperti ini, kahatain. Dekat, dekat. Maka orang-orang yang mengkafil anak yatim, yang memberikan santunan anak yatim, yang memberikan kepada anak yatim kebutuhan-kebutuhannya, maka mereka akan bersama Nabi SAW. Mereka yang mencintai anak yatim akan bersama Nabi SAW. Kemudian yang keenam, para jamaah yang dimuliakan Allah, at-tawalli yaumaz zahaf. Kata Nabi, yang membinasakan manusia adalah tawalli yaumaz zahaf, berpaling, mundur, kabur di saat sedang berhadapan-hadapan dengan pasukan kaum kufar. Kaum muslimin, kaum kufar di medan perang sudah berhadapan-hadapan, dia takut mundur, kabur balik. Ini sifat orang munafik. Kenapa? Karena dia telah kabur dari hadapan dia yang itu kemuliaan, yang harusnya dia mendapatkan syahadah, menjadi syahid, atau dia akan menang menghancurkan pasukan kufar. Tapi ketika dia balik, maka dia telah menyakiti saudaranya. Dia telah membuat orang-orang kufar merasa kuat. Nah, ini terlaknat. Ini sebab kehancuran, sebab kebinasaan.
Dan ini jiwa orang-orang pengecut. Jiwa orang-orang yang pengecut. Ya, makanya jangan heran kalau sering orang yang mengadakan, sering orang yang mengumandangkan jihad, Allahu a'lam kalau berhadapan dengan orang kafir. Ya. Jihad tapi di negeri aman. Jihad tapi di tempat yang aman. Ini bukan jihad. Jihad ada tempatnya. Jihad ada caranya. Ya, bukan serambangan tempat ibadah orang kafir dihancurkan atas nama jihad. Ya, orang yang sedang sholat kemudian apa? Dibom dengan nama jihad karena dikatakan sebagai tauhid. Ya. Kemudian ada orang kafir datang ke negeri kita, kemudian apa? Dibunuh dengan alasan jihad. Wallahi bukan jihad. Jihad di medan perang. Dan ketika sudah berhadapan dengan musuh, tidak boleh kita mundur ke belakang. Maju, menang, atau kita menjadi apa? Syuhada. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang membinasakan manusia adalah qadful muhsanatil ghafilat al-mu'minat, yaitu menuduh wanita-wanita mukminah yang mereka orang-orang yang baik, menjaga dirinya, menjaga ifahnya, menjaga auratnya, dituduh berbuat zina. Tuduhan yang keji, fitnah yang besar. Ya, maka hati-hati menjaga lisan kita. Hati-hati. Kita tidak boleh suudzon, apalagi sampai membuat fitnah dengan menuduh wanita mukminah yang baik-baik, mereka yang menjaga dirinya, dituduh berbuat zina. Tidak boleh. Lisan ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Lisan ini menjadi sebab seorang mendapatkan surga atau sebaliknya dijebloskan dalam neraka. Dan di antara sebabnya, lisan inilah yang menjadikan sebab kehancuran dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah." Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik dengan tuduhan zina, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, apa kata Allah? Maka cambuk dia 80 kali cambuk. Cambuk 80 kali cambuk. Kalau orang yang berzina sebelum dan dia belum menikah, maka hukumannya apa? Cambuk berapa? 100 kali. Orang yang berzina dan dia belum menikah, cambuknya 100 kali. Ini orang yang menuduh wanita-wanita baik dengan tuduhan zina, tuduhan keji, maka dicambuk 80 kali. Dan setelah itu persaksiannya tidak boleh diterima lagi. Karena dia pendusta besar. Dia menuduh wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita mukminah dengan tuduhan yang keji. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, lisan ini berbahaya. Lisan ini tidak bertulang, tetapi bahayanya luar biasa. Nabi SAW ketika ditanya, "Man najah? Ya Rasulullah, apa kunci keselamatan?" Qala amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu, jaga lisanmu. Kunci keselamatan. Kita tidak mengeluarkan, kita tidak mengucapkan kalimat kecuali kalimat itu bermanfaat bagi kita dan manfaat bagi orang lain. Kita tidak mengucapkan kecuali ucapan itu benar, kecuali ucapan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, juga dipertanggungjawabkan di hadapan manusia. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga kita dari sebab-sebab kebinasaan ini, menjaga kita agar kita diberikan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, agar kita diberkahi umur kita, diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul hari ini di rumah Allah, kita semuanya dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama Nabi di surganya. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup? Tayyib. Jazakumullahu khairan DKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh ikhwah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan untuk dakwah, yang dilakukan untuk kegiatan memakmurkan masjid ini diberkahi oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.